Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Itu Ustaz, Selanjutnya Ustaz, bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Ya, dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang di akan Tangerang. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, senang rasanya kembali berjumpa bersama pemirsa semua di program tercinta kita, Live Interaktif Konsultasi Islam bersama guru kita Ustadz Dr. Musyaffa Ad-Darini hafizahullah ta'ala. Segala puji bersyukur dan atas nikmat dari Allah. Allah mudahkan perjumpaan kita di program Live Interaktif kali ini, dan salat berikan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita senantiasa berada di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, insyaallah 1 jam ke depan kita akan bersama mendengarkan faidah-faidah dari guru kita Ustadz Dr. Musyaffa Ad-Darini hafizahullah ta'ala, yang mana alhamdulillah beliau telah terhubung bersama kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Cuaca di Semoga Kudus antum juga demikian. Cuaca di Kudus cerah Ustadz? Alhamdulillah cerah hari ini. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz. Semoga Allah mudahkan live kali ini Ustadz. Barakallahu fikum. Amin. Barakallahu. Nah, dan pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, insyaallah seperti biasa kami membuka kesempatan bagi Anda selama 1 jam ke depan untuk bertanya secara langsung kepada guru kita Ustadz Dr. Musyaffa Ad-Darini MA hafizahullah ta'ala dengan 2 cara. Anda bisa bertanya secara via WhatsApp call kami di nomor 0821 706087, atau antum bisa bertanya di via kami ulangi, Anda bisa bertanya di 2 cara. Yang pertama via WhatsApp call kami di nomor 0821 706087, atau via telepon satelit kami di nomor 0331 5446 087. Nah, sebelum kita mendengarkan pertanyaan dan jawaban dari guru kita Ustadz Dr. Musyaffa Ad-Darini MA hafizahullah ta'ala, marilah kita dengarkan nasihat dari beliau terlebih dahulu. Kepada beliau dipersilahkan. Tafadhal ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian rahimanallah, ada satu doa yang sering dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir majelis. Namun doa ini masih jarang dibaca di majelis-majelis kita di akhirnya. Seringkali yang dibaca adalah doa kafaratul majlis yang masyhur itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka menjadi penting bagi kita untuk mengingatkan doa lain yang juga sering dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di akhir majelisnya. Para jemaah sekalian rahimanallah, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'uwa bihadhihi ad-da'awat li ashabihi. Jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berdiri dari majelisnya sampai beliau berdoa dengan doa-doa berikut untuk para sahabatnya. Maksud dari ucapan ini adalah bahwa dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermajelis dengan para sahabatnya, beliau seringkali menutup majelisnya dengan doa-doa ini. Dan jarang beliau tidak membaca doa ini di akhir majelisnya. Ini menunjukkan ya bahwa doa ini sering dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir majelis. Dan ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ana melihat di zaman ini lemah, jarang yang melakukannya. Maka menjadi sangat penting bagi kita untuk menghidupkan sunnah ini kembali, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya di dalam riwayat ini disebutkan adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, inilah doa yang jarang sekali ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengakhiri majelisnya. Memang redaksi dari doa ini bisa berbeda dari satu riwayat ke riwayat yang lainnya. Tapi doa-doa tersebut meskipun beda redaksinya, perbedaannya minor, ya. Maka kita boleh memilih salah satu riwayat yang disebutkan dalam masalah ini. Silahkan memilih salah satu riwayat yang sahih yang menjelaskan doa ini untuk dibaca di setiap akhir majelis kita. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, kalau kita lihat isi dari doa ini, kita akan memahami bahwa doa ini adalah doa yang sangat penting bagi kita. Doa yang di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang sangat luas dan sangat kita butuhkan. Coba kita baca terjemahannya. Terjemahannya, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang dapat menyampaikan kami ke syurgamu. Anugerahkanlah kepada kami keyakinan yang dengannya engkau ringankan musibah-musibah dunia atas kami. Dan karuniakanlah kepada kami kenikmatan pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selama engkau hidupkan kami. Serta jadikanlah itu sebagai warisan yang tetap terjaga pada kami. Jadikanlah pembalasan kami atas orang-orang yang menzalimi kami, dan tolonglah kami menghadapi orang yang memusuhi kami. Jangan sampai engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Jangan engkau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami, dan jangan pula sebagai puncak ilmu kami. Dan jangan sampai engkau kuasakan atas kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Para jemaah sekalian rahimanallah, kita melihat sendiri bagaimana luar biasanya isi kandungan doa ini. Kalau kita jabarkan menjadi sangat panjang, tapi cukuplah terjemahan yang kita baca
untuk mengetahui betapa dalamnya doa ini, betapa besarnya manfaatnya untuk kita. Maka jangan sampai kita malas membacanya, terutama ketika kita mengakhiri majelis-majelis kita. Demikian, barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khair atas nasihatnya Ustaz. Nah, pemirsa dan pendengar Fatwa TV manapun Anda berada, tak lupa kami menyapa para pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui berbagai radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Sahabat Tegal, Radio Bin Mas Yogyakarta, Radio MBFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Carubad, Radio Dai Tengaran, Radio Mas FM Seragen. Nah, dan kami kembali mengajak Anda, pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, untuk berinteraksi secara langsung kepada guru kita Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini MA Hafizahullah Ta'ala dengan dua cara. Anda bisa bertanya secara langsung melalui WhatsApp call kami di nomor 0821 706087 atau via WhatsApp telepon satelit kami di nomor 0331 5446 087. Sembari kita menunggu penelpon tergabung bersama kita akan membacakan pertanyaan yang telah tersedia di meja operator kami. Nah, pertanyaan dari Bapak Yuda Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga. Afwan Ustaz, ingin bertanya, bagaimana batasan dalam membantu seseorang yang mengalami kesulitan finansial? Jika kita sudah pernah membantunya, tapi dia tidak memanfaatkannya dengan baik, justru menyalahkan kita, apakah kita berdosa jika berhenti membantu dia? Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Baik. Iya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Secara garis besar ya, membantu orang lain ini adalah amal kebaikan. Ini amal kebaikan. Dan pada asalnya hukumnya adalah sunnah. Pada asalnya hukumnya sunnah. Maksudnya kalau kita tidak membantunya, maka kita tidak berdosa. Dia menjadi wajib ketika ada sebab-sebab tertentu. Seperti misalnya kita mampu membantunya, tidak ada orang lain yang mau membantunya, dan orang tersebut kalau kita tidak membantu, maka dia akan binasa. Dia akan mati misalnya. Maka kita berkewajiban untuk membantunya ketika itu. Intinya, hukum asalnya adalah sunnah. Dia akan menjadi wajib ya ketika dalam keadaan-keadaan tertentu. Dia juga bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi kita harus tahu hukum asalnya. Hukum asalnya adalah sunnah, tidak sampai pada derajat wajib. Apabila memang keadaannya itu adalah sunnah, maka dari awal kalau kita tidak memberikan bantuan kepada dia, maka tidak ada masalah. Tidak sampai kita berdosa karena tidak membantunya. Apalagi yang ditanyakan adalah dia sebelumnya sudah memberikan bantuan kepada orang ini. Dan ternyata bantuan tersebut tidak dimanfaatkan oleh dia secara maksimal. Sehingga kita yang membantunya menjadi kecewa. Ditambah lagi orang tersebut malah tidak introspeksi, malah menyalahkan orang yang membantunya. Maka dalam keadaan seperti ini, orang yang membantunya apabila tidak mau membantunya lagi, tidak masalah sama sekali.
tidak berdosa. Kita juga manusia yang punya hati. Apabila hati kita disakiti, hati kita dikecewakan, maka kita boleh melakukan sesuatu yang menjadi konsekuensi dari sakit hatinya kita. Selama kita tidak menzalimi orang lain. Tidak membantu orang lain bukanlah menzalimi orang lain. Karena memang hukum asal membantu orang lain adalah sunnah. Ya, selagi kita masih bisa membantu, ya, kita merasa lapang dada ketika membantu, kita ikhlas ketika membantu, maka lakukan. Kita ringan dalam membantu dia, lakukan. Ada pahala besar di sana. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong seorang hamba ketika hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meringankan atau melapangkan kesulitan yang dialami oleh seorang mukmin di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesulitan dia di hari kiamat nanti. Ada banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan anjuran untuk menolong orang lain. Sehingga selagi kita ringan menolongnya, kita mampu menolongnya, dan orang tersebut pantas untuk ditolong, maka tolonglah orang tersebut. Tapi kalau misalnya kita berat, ya, kita menjadi tidak ikhlas ketika menolongnya, ya, kita merasa terpaksa misalnya, maka lebih baik kita tidak menolongnya, karena itu yang lebih baik untuk hati kita. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, wa jazakumullah khair atas jawaban dari pertanyaan Ustaz. Nah, Alhamdulillah telah terhubung bersama kita penelpon pertama, yaitu Bapak Saleh Haji dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak, silahkan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, Ustaz. silakan. Bila amalan badan dilakukan, misalnya puasa, Ustaz. Selama puasa itu dilaksanakan, maka pahalanya tetap mengalir. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bahkan pada saat tidur di bulan, pada saat puasa, tidurnya berpahala. Jadi ada durasi pahala yang mengalir pada amalan puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, Ustaz. Nah, pertanyaannya bagaimana durasi amal mengalir, amalan bisa pahala mengalir pada pelaksanaan amalan hati, Ustaz. Seperti cinta pada Allah, takut kepada Allah, beriman, kemudian bertakwa. Nah, durasi amalan yang mengalir pada amalan-amalan hati itu seperti apa, Ustaz? Syukron. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wallahu ta'ala alam. Dalam masalah amalan badan, ya, pahala akan didapatkan oleh seseorang selama ibadah itu dilakukan, ya. Seperti misalnya tadi puasa, ya. Dari awal waktu masuk puasa sampai akhir waktu puasa, orang tersebut dianggap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia terus menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Dan itu telah dia niatkan dari awal hari, ya, sampai akhir hari. Sehingga setiap detiknya dia mendapatkan pahala puasa. Karena setiap detik itu dia melakukan ibadah puasa. Seperti itu juga ketika seseorang
melakukan ibadah sholat. Dari mulai takbiratul ihram, dia mendapatkan pahala. Sampai akhirnya dia mengucapkan salam. Selama ibadah sholat, dia mendapatkan pahala. Bagaimana dengan amalan hati? Wallahu ta'ala alam, amalan hati didapatkan pahalanya oleh seseorang ketika hati itu melakukan amalan. Sebagaimana ketika amalan badan. Seseorang mendapatkan pahala dari amalan badannya ketika badannya melakukan ibadah itu. Maka amalan ibadah hati juga demikian. Seseorang mendapatkan pahala dari amalan ibadah yang dilakukan hati ketika hati melakukan amalan ibadah itu. Ketika hati merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang mendapatkan pahala dari amalan itu. Ketika seseorang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut mendapatkan pahala dari amalan hati itu. Ketika seseorang berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan yang sangat tinggi, ada roja yang kuat di dalam hati seseorang, maka dia mendapatkan pahala dari amalan rojanya, amalan harapan, ya, amalan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika hatinya melakukan amalan tawakal, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Barakallahu fiikum Ustaz wa jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz. Nah, alhamdulillah kembali terhubung bersama kita. Penelpon selanjutnya dari Ibu Hamba Allah dari Jambi. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, silakan pertanyaannya. Dan Afan izin bertanya, bagaimana menanggapi orang yang mengatakan dia melakukan maulid Nabi itu hanya sebagai sarana Ustadz untuk menunjukkan cintanya kepada Nabi itu Ustadz. Katanya kalau sarana itu sebagai sarana gitu Ustadz, kayak gitu Ustadz. Nah, Syukran Ustadz. Apa Coba diulangi dari awal. orang yang bagaimana menanggapi orang yang mengatakan melakukan maulid itu hanya sarana gitu Ustadz untuk menunjukkan cintanya kepada Nabi, kayak gitu Ustadz. Hanya perkara muamalah gitu Ustadz. nah. Ya. Jelas pertanyaannya Ustaz? Ya, jelas. Nah, barakallahu fiikum Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Iya, para jamaah sekalian rahimanallahu. Disebutkan di dalam kaidah yang sangat masyhur ya di kalangan para ulama, al-wasail laha ahkamul maqasid. Jadi sarana-sarana itu mengambil hukum dari tujuan. Sarana itu mengambil hukum dari tujuan. Ketika tujuannya baik, maka sarana dihukumi baik. Tujuannya mulia, maka sarana menjadi mulia. Tujuannya wajib, sarana yang mubah, yang asalnya mubah menjadi wajib. Tujuannya sunnah, sarana yang tadinya mubah menjadi sunnah. Tujuannya haram, maka sarana yang tadinya mubah jadi haram. Tujuannya makruh, maka sarananya yang tadi mubah menjadi makruh. Ya, ini penerapan dari kaidah besar ya dalam agama ini. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Bagaimana dengan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kita akui ya bahwa Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diadakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sepakat ya, tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga sepakat bahwa Maulid Nabi tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi baru terjadi
di abad kelima Hijriah. Dan orang yang pertama kali mencetuskannya bukan dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dari kelompok Syiah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa amalan tersebut bukan dari Islam. Karena kalau amalan tersebut bagian dari Islam, harusnya pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pernah dianjurkan oleh beliau. Begitu pula di zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu adalah bagian dari Islam, harusnya para sahabat pernah melakukannya atau pernah menganjurkannya. Dan semua itu tidak ada. Padahal agama Islam itu telah sempurna di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini ketika haji wada di hari Jumat di Padang Arafah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang wukuf di sana. Pada hari ini, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah lengkapkan nikmatku untuk kalian. Dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian. Imam Malik rahimahullah dahulu pernah mengatakan, oleh karenanya, sesuatu yang di zaman dulu bukan agama, maka sesuatu tersebut di hari ini juga bukan agama atau bukan dari agama. Ya, ini perkataan yang luar biasa dalam maknanya. Beliau mengatakan sesuatu yang di masa itu bukan bagian dari agama, maka sesuatu itu di hari ini juga bukan bagian dari agama. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan bagian dari Islam, karena tidak pernah dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di zaman sahabat juga demikian, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dianjurkan oleh mereka. Baru ada di abad kelima Hijriah, dan yang melakukannya pertama kali juga bukan Ahlus Sunnah. Mereka adalah orang-orang Syiah. Tidak mungkin sesuatu yang merupakan bagian dari agama kemudian dipelopori oleh kelompok yang menyimpang dalam Islam. Ya, kita jujur saja dengan masalah ini. Kita, ya, sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur, kalau memang Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dilakukan oleh Nabi, pernah dianjurkan oleh beliau, pernah dilakukan oleh sahabat, pernah dianjurkan oleh mereka, kita akan menjadi orang yang pertama kali melakukannya. Kita akan menjadi orang yang paling semangat melakukannya. Tapi karena itu tidak ada, maka kita tidak melakukannya. Dan ini adalah sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan tidak melakukan peringatan tersebut. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci bid'ah-bid'ah dalam agama. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, Ustadz, ini hanya sarana, tujuannya adalah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita katakan, apakah Anda jujur dengan kata-kata sarana itu? Jujurkah Anda ketika mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu adalah sarana
untuk menuju cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda jujur, maka harusnya sarana itu bisa diganti dengan yang lainnya. Kalau Anda jujur bahwa itu hanya sebagai sarana, maka harusnya Anda bisa mengganti dengan yang lainnya apabila ada sarana yang lebih bagus daripada sarana itu. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Yang namanya sarana itu harusnya bisa diganti. Coba misalnya ya. Dulu sarana untuk mencapai tulisan adalah dengan menggunakan pena celup. Jadi dulu orang nulis itu tujuannya nulis. Sarananya apa? Sarananya pena celup. Jadi pena ini dicelup ke tinta, kemudian nulis. Nanti tinta yang ada di pena itu akan habis. Ketika habis, maka orangnya nyelup lagi. Kemudian nulis lagi. Kemudian habis lagi, nyelup lagi. Seperti itu terus. Sarana mencapai tulisan adalah dengan pena ini. Dan ternyata di zaman kita ini ada sarana yang lebih praktis, lebih bagus. Yaitu pena yang sekarang kita kenal. Tanpa harus nyelup-nyelup lagi. Maka kalau memang orang itu jujur bahwa pena celup itu sarana untuk mencapai tulisan, dan ternyata ada sarana lain yang lebih bagus, maka orang tersebut akan meninggalkan pena celup itu. Dan akan menggunakan pena yang sekarang, pena modern ini. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa pena hanyalah sebagai sarana untuk mencapai tulisan. Jadi pena celup itu ditinggalkan. Kenapa? Karena ada sarana yang lebih bagus. Sama dengan ini adalah tunggangan. Jadi di zaman dulu untuk mencapai Makkah, untuk bisa berhaji, maka sarananya adalah naik onta. Sarananya naik kuda. Atau naik keledai. Atau mungkin ada tunggangan yang lainnya. Dan ketika ada sarana yang lebih bagus, lebih cepat, lebih nyaman, maka sarana tersebut ditinggalkan. Sekarang sudah ada mobil, sekarang ada kapal, sekarang ada pesawat yang jauh lebih efisien, lebih efektif, lebih ringan, ya, lebih nyaman. Maka akhirnya sarana-sarana yang lama ditinggalkan. Kenapa? Karena memang yang lama itu hanya sebagai sarana. Karena sarana yang sekarang itu jauh lebih bagus. Maka para jemaah sekalian rahimanallah, katakan kepada mereka, jujurkah Anda bahwa itu adalah sarana? Kalau Anda jujur itu adalah sarana, maka harusnya bisa diganti dengan yang lainnya, ketika yang lainnya itu jauh lebih bagus. Apakah ada sarana untuk mencapai cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih bagus? Jawabannya jelas ada. Apa itu Ustadz? Sarananya adalah membaca sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Jadi bukan hanya mengadakan peringatan 1 tahun sekali, kemudian melakukan hal-hal kemaksiatan, ada musik-musikan, ada joget-jogetan, ada campur baur laki-laki dan perempuan, ada pacaran-pacaran di sana. Tahun sekali. Dan seringkali apa yang disampaikan dalam peringatan-peringatan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seringkali yang dibaca di dalam acara-acara tersebut tidak kita fahami. Sehingga kita tidak mendapatkan pelajaran di situ. Ataupun kalau mendapatkannya hanya sedikit sekali. Bayangkan ketika setiap hari kita membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika setiap hari kita membaca sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika setiap hari kita benar-benar menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam diri kita.
Bagaimana cintanya kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan benar-benar mencintai Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kejujuran, dengan ketulusan, dengan perjuangan. Sarana ini jauh lebih efisien, lebih efektif, lebih kuat, lebih besar maslahatnya. Dan inilah yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di zaman para sahabatnya. Kalau dia mengatakan tidak ada gantinya, saya tidak bisa mengganti sarana ini, maka jawabannya berarti Anda tidak jujur ketika mengatakan itu adalah sarana. Kalau itu tidak bisa diganti, berarti itu tujuan utama. Kalau sudah tujuan utama, berarti pembahasannya bukan masalah sarana lagi. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khair atas jawabannya sangat dalam sekali Ustaz, barakallahu fikum. Nah, kembali kita menunggu penelpon selanjutnya. Kita membacakan kembali pertanyaan yang telah tersedia di meja operator kami. Nah, dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz keluarga. Saya akhwat sudah 31 tahun. Apa yang sebaiknya saya lakukan jikalau saya sudah tua namun belum menikah? Saya sudah berusaha tapi belum ada yang membuat saya yakin. Saya pasif karena saya ingin menjaga diri. Apa hukumnya jika kalau tidak menikah bagi akhwat? Barakallahu fikum ya Ustaz. Barakallah. Ya, para jamaah sekalian rahimakumullah. Suami itu rizki. Suami adalah rizki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebagaimana harta. Ada yang Allah kasih harta melimpah. Ada yang Allah kasih harta yang cukup. Ada yang Allah kasih harta pas-pasan. Ada yang Allah kasih harta kurang. Dan ada yang lebih kurang lagi. Ada yang sangat kurang sekali. Dan itu semuanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan kebijaksanaan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba sahaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak punya hak untuk ikut campur dalam masalah ini. Semuanya kembali kepada pengetahuan Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan masalah suami. Begitu pula dengan masalah istri, masalah pasangan. Ada laki-laki yang tidak diberi rizki istri. Ada ada wanita yang tidak diberi rizki suami. Itu semuanya kembali kepada pengetahuan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sebagai hamba sahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya benar-benar husnudzan kepada Allah. Kita tidak mengatakan bahwa nasib seseorang yang merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala pasti yang terbaik untuk dia. Ini yang sering disalahfahami. Kita sering mendengar ya kata-kata pilihan Allah pasti yang terbaik. Ini harus hati-hati ya. Pilihan Allah pasti yang terbaik. Ini ada hubungannya dengan akidah Mu'tazilah. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala harus melakukan yang terbaik. Iya. Ada hubungannya ke sana. Ini berbahaya. Tidak semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba menjadi yang terbaik untuk hamba itu. Bukankah di sana ada takdir yang buruk? Bukankah kita harus beriman bahwa ada takdir yang buruk untuk seorang hamba? Wabil qadari khairihi wa syarrihi. Kita harus beriman kepada takdir Allah khairihi wa syarrihi.
baik takdir yang baik dari sisi kita atau takdir yang buruk dari sisi kita, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya. Tidak ada keburukan yang dilakukan oleh Allah. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti baik. Tapi dari sisi manusia, keputusan dan kehendak itu ada yang berpengaruh buruk kepada manusia, kepada hambanya. Ada yang berpengaruh baik kepada hambanya. Yang berpengaruh baik kepada hambanya itulah takdir yang baik untuk hamba itu. Yang berpengaruh buruk kepada hambanya itulah takdir yang buruk untuk hamba itu. Kalau semua pilihan Allah, semua kehendak Allah terhadap seorang hamba itu baik, apakah kafirnya Abu Lahab baik untuk Abu Lahab? Apakah matinya Abu Talib dalam keadaan kafir itu baik untuk Abu Talib? Jawabannya tidak. Ya. Makanya para jemaah sekalian rahimanallah, kita harus benar-benar memahami ini. Baik. Tapi kita harus husnudzon kepada Allah. Ya. Kita harus husnudzon kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsinya, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Ya. Aku itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Maka silahkan dia mempersangkakan aku dengan apapun. Maka aku akan sesuai dengan persangkaannya. Ini menunjukkan ya bahwa kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnudzan apabila sudah sampai usia 31 tahun belum mendapatkan jodoh, bahwa mungkin itu yang terbaik untuk kita. Walaupun itu kenyataan yang tidak kita sukai. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu lebih baik untuk kalian. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan banyak kebaikan untuk sesuatu tersebut. Namun bersamaan dengan husnudzan ini, kita harus tetap punya usaha yang kuat agar apa yang menjadi harapan kita itu terwujud. Kita sebagai seorang wanita jangan tawakul. Ini berbeda dengan tawakal. Jangan tawakul, jangan bersandar pada keadaan. Jangan bersandar pada keadaan. Tapi kita harus punya usaha. Ya, kalau tadi yang dimaksud dengan pasif adalah tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas, maka itu baik. Tapi kalau yang dimaksud dengan pasif adalah tidak berusaha sama sekali, maka tentu ini sesuatu yang negatif ya. Tidak seperti itu yang diajarkan oleh Islam. Kita harus berusaha dengan usaha-usaha yang dibolehkan oleh syariat. Contohnya adalah berdoa. Kita harus aktif berdoa. Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan cita-cita besar kita, keinginan kuat kita ketika kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat mudah untuk menjadikan orang tertarik dengan kita walaupun umur kita sudah ya terkesan telat untuk nikah. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ya. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau berkehendak sudah ya. Kun fayakun. Allah tinggal mengatakan kun, maka yang Allah inginkan terjadi. Ya mudah. Doa. Doa terus. Jangan sampai putus asa. Dalam sujud-sujud kita doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seorang suami yang saleh. Seorang suami yang bisa mengantarkan kita ke surganya, ke firdausnya. Doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lakukan hal-hal yang dibolehkan di dalam Islam. Misalnya, minta agar orang tua mencarikan jodoh untuk kita. Iya. Kalau misalnya kita melihat ada seseorang yang menurut kita menarik, sampaikan kepada orang tua. Untuk menanyakan kepada orang tersebut. Mau tidak menikah dengan dia. Ini sesuatu yang syar'i. Ini bukan aib. Ya. Ini bukan aib. Nabi Musa mendapatkan istrinya, di antara wasilahnya adalah permintaan putri atau calon istrinya Nabi Musa kepada orang tuanya untuk dinikahkan dengan Nabi Musa. Ini bukan aib. Begitu pula ya, kalau misalnya kita punya teman. Ya. Kita punya teman. Kemudian kita meminta kepada teman kita itu untuk mencarikan kita jodoh. Tidak ada masalah ya. Kita punya teman perempuan, teman kita sudah menikah. Kemudian teman kita pesan ke teman tersebut untuk ngomong ke suaminya. Mungkin suaminya punya teman yang mau menikah dengan dia. Ya. Dan ini bukan aib. Dulu di zaman Nabi SAW ada seorang wanita berdiri. Kemudian mengatakan, aku hibahkan diriku kepadamu. Jadi perempuan ini ingin menikah dengan Nabi SAW. Disampaikan langsung kepada Rasulullah SAW. Tapi karena Rasulullah SAW tidak menghendakinya, maka Rasulullah SAW tidak mengiyakan. Tapi di sini Rasulullah SAW tidak mengingkari perbuatan wanita itu. Perbuatan sahabat wanita itu. Itu artinya perbuatan tersebut bukan kemaksiatan. Bukan keburukan juga, bukan aib juga. Maka boleh ya seseorang menawarkan dirinya kepada laki-laki yang lainnya. Ya mungkin di budaya kita itu kurang etis, tapi secara syariat hal tersebut bukanlah suatu aib ya. Maka dibolehkan. Intinya kita harus aktif untuk berusaha terus. Berusaha yang dibolehkan oleh syariat. Ya, demikian wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, wa jazakumullah khair atas jawaban yang sangat Masya Allah sekali Ustaz. Nah, pemirsa dan pendengar Falwa TV dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda, masih dibuka kesempatan untuk Anda bisa bertanya secara langsung kepada guru kita, Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini MA Hafizahullah Ta'ala. Dengan Anda bisa bertanya secara via WhatsApp call kami di nomor 0821 706087 atau via telepon satelit di nomor 0331 5446 087. Sembari kita menunggu penelpon selanjutnya, kita akan membacakan pertanyaan selanjutnya yang telah tersedia di meja operator kami. Nah, pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan, izin bertanya. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga. Apakah seorang istri yang berselingkuh itu hukumnya wajib untuk diceraikan? Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik. Apakah istri yang selingkuh wajib diceraikan? Kalau pertanyaannya wajib diceraikan, jawabannya tidak. Ya. Tidak wajib diceraikan. Tapi kalau pertanyaannya bolehkah diceraikan? Jawabannya boleh. Bahkan yang tidak melakukan
kesalahan besar itu pun boleh diceraikan. Ya. Dahulu Nabi Ibrahim pernah memerintahkan anaknya Nabi Ismail untuk menceraikan istrinya. Padahal istri tersebut belum selingkuh. Istri tersebut tidak melakukan perbuatan selingkuh. Dan akhirnya Nabi Ismail melakukan apa yang diminta oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail ceraikan dengan baik-baik istrinya. Jadi kalau pertanyaannya, wajibkah menceraikan istri yang selingkuh? Jawabannya tidak wajib. Tapi kalau pertanyaannya, bolehkah menceraikan istri yang selingkuh? Pertanyaan ini jawabannya boleh. Mana yang lebih baik? Apakah mempertahankan ataukah menceraikan? Jawaban untuk pertanyaan ini tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Bisa jadi yang terbaik adalah mempertahankan. Bisa jadi yang terbaik adalah menceraikan. Ini sangat tergantung dengan situasi dan kondisi. Ini juga sangat tergantung dengan pertimbangan maslahat dan mafsadah. Ketika situasi dan kondisi mendukung untuk mempertahankan, ya, dan maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya, ya, maslahat mempertahankan lebih besar daripada mudarat mempertahankan, maka lebih baik mempertahankannya. Ketika situasi dan kondisi menunjukkan bahwa menceraikan itu lebih baik, dan maslahat menceraikan lebih besar daripada mudarat menceraikannya, maka pilih pilihan menceraikan. Dan Ana tidak tahu ya situasi dan kondisi orang yang bertanya. Ana juga tidak tahu mana yang lebih besar antara maslahat dan mafsadahnya. Tapi paling tidak ya Ana bisa memberikan ya garis-garis prinsip dalam hal ini. Langkah mana yang harus dipilih, tadi sudah ada kaedahnya, ya. Dan Anda melihat ya, keputusan menceraikan atau mempertahankan ini keputusan besar ketika sudah terjadi kesalahan besar seperti itu. Sehingga Anda melihat harus banyak-banyak beristikharah, minta bimbingan dan arahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak istikharah. Kalau misalnya sekali belum ada petunjuk, belum ada kemantapan hati, ulangi lagi. Istikharah lagi. 2 kali ternyata belum ada kemantapan hati, tidak ada petunjuk mimpi, sehingga masih ragu lagi, istikharah lagi. Ini langkah besar dalam kehidupan. Kemudian istisyarah, lakukan. Istisyarah itu minta pertimbangan kepada orang-orang yang akalnya sempurna, kebijaksanaannya tinggi. Minta pertimbangan kepada mereka. Sampaikan masalahnya sejujur mungkin, segamblang mungkin, agar mereka bisa mempertimbangkan ya keputusannya. Yang paling baik yang mana? Dan jangan hanya tanya kepada satu orang, ya. Tanyalah kepada beberapa orang. Sehingga akhirnya nanti keputusan yang kita ambil benar-benar matang, ya. Istisyarah sangat penting. Begitu pula istikharah, ya. Demikian wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khair atas jawaban dari pertanyaan Ustaz. Masya Allah, tak terasa ya Ustaz, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dari pertemuan kita di live interaktif pada malam kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas
ilmu yang telah antum berikan kepada kami Ustaz. Semoga Allah membalas segala perbuatan baik antum, dan semoga kami yang mendengarkan dapat mengamalkan segala ilmu yang telah antum berikan. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan. Jazakum khair. Nah, pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tak terasa telah 1 jam berlalu bersama kita mendengarkan faedah-faedah dari guru kita Ustaz Dr. Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah taala. Dan pertanyaan terakhir tadi adalah penutup perjumpaan kita, dan kami juga mengajak Anda untuk senantiasa untuk bisa bergabung dan berta'awun dan dalam berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang telah tersedia di layar kaca Anda. Dan juga kami mengajak Anda untuk senantiasa untuk mengikuti program live interaktif setiap harinya di jadwal yang telah tertera. Dan Anda juga bisa mengetahui segala informasi terkait Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dengan melalui website kami, yaitu www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Nah, saya pembawa acara mewakili operator yang bertugas pada malam kali ini mengucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan, dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.